Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran matematika peminatan kelas 11. Nah, kali ini di modul 8 kita sudah sampai di materi aplikasi penggunaan logaritma pada kehidupan sehari-hari ya Kak. Nah, karena sebelumnya di video sebelumnya Kak Eva sudah menjelaskan tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, kali ini kita akan mengaplikasikan dari pertidaksamaan logaritma maupun persamaan logaritma ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk penerapan alias aplikasi pertidaksamaan logaritma ini kita aplikasikannya ke dalam dunia perbankan atau bunga ya, bunga majemuk. Dalam bunga majemuk ini menentukan bunga majemuk, kemudian menentukan modal awal kita nabung, kemudian uang akhir yang kita terima setelah kita menabung berapa lama. Itu kita bisa menggunakan konsep pertidaksamaan logaritma atau juga bisa menggunakan persamaan logaritma, tergantung nanti kondisi pada soal yang diberikan ya. Masalah kontekstualnya seperti apa nanti kita lihat perbedaan saat menggunakan pertidaksamaan atau persamaan logaritma. Nah, untuk bunga majemuk ini sendiri kita gunakan rumusnya adalah ini ya Kak. MO sama dengan MO kali 1 ditambah P pangkat N sama dengan MN. Nah, tanda sama dengannya ini kan itu untuk persamaan, bisa juga ini diganti dengan tanda pertidaksamaan seperti lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, tergantung nanti kontekstualnya seperti apa gitu ya. Ini yang perlu digarisbawahi alias catatan pentingnya. Nah, perlu Eva jelaskan di sini untuk MO ini sendiri yang dimaksud dengan modal awal. Kemudian untuk P ini adalah besar suku bunganya ya. Suku bunganya itu berapa? Biasanya di bank itu kan ada berapa persen. N itu waktu atau jangka waktunya ya, lama menabung seperti itu. Kemudian MN itu uang akhir ya, uang akhir yang kita terima, Oke, langsung ke contoh aja. Di sini Kak Eva ambil contoh dari modul 8. Seorang karyawan berkeinginan mendirikan bengkel manufaktur pada 5 tahun ke depan. Di sini berarti bisa kita tuliskan dulu yang diketahui. Berarti yang diketahui 5 tahun itu berarti sebagai N alias waktunya ya. N-nya itu 5 tahun. Dana yang dibutuhkan sebesar 200 juta. Nah, 200 juta ini itu termasuk uang akhir yang kita harapkan, karena kita kan mau meminjam ya. Mau meminjam berarti mau menabung tapi pakai bunga yang diharapkan itu gitu loh. Jadi uang akhir yang kita harapkan dari kita nabung terus ditambah bunga itu hasilnya adalah 200 juta. Berarti 200 juta itu sebagai MN. Berapa jumlah uang yang harus ditabung mulai sekarang? Nah, ini sudah kelihatan uang yang ditabung mulai sekarang itu berarti sama aja modalnya ya, MO.
modal awal itu yang ditanyakan. Jika bank memberikan suku bunga 24%, berarti itu P-nya 24%. Nah, dari ini kita bisa menggunakan konsep persamaan atau pertidaksamaan logaritma ya. Nah, dari sini kan bisa kelihatan nih, dana yang dibutuhkan sebesar 200 juta persis. Artinya dia tidak kurang maupun tidak lebih. Berarti di sini kita menggunakannya konsep persamaan logaritma. Berarti di sini bisa kita tuliskan pakai rumusnya tadi, MU kali 1 ditambah P pangkat N sama dengan MN. Tinggal kita substitusikan aja, MU itu kan yang ditanyakan ya. Berarti MU kali 1 plus P-nya 24%. 24% itu artinya sama aja 24/100. Kalau dijadikan ke desimal sama aja 0,24 pangkat N. N-nya diganti 5 ya. Sama dengan MN. MN-nya 200 juta. 200 juta itu 2 kali 10 pangkat berapa? Nolnya ada 8, berarti 2 kali 10 pangkat 8. Nah, di sini yang ditanyakan MO. MO itu alias M0 ya. M0-nya ditanyakan, berarti kita sendirikan. Kita pisahkan dengan yang lainnya. M0 sama dengan di sini ruas kanannya 2 kali 10 pangkat 8. Kenapa di sini Kak Eva siapkan per atau bagi? Karena di sini kan yang ruas kiri M0 kali 1 ditambah 0,24. Nah, kalau kali dipindah ruas itu berarti menjadi bagi ya Kak. Berarti jadinya 1 ditambah 0,24 itu berarti 1,24 pangkat 5. Nah, kalau seperti ini Kak Eva izinkan kalian menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Berarti di sini menggunakan kalkulator yuk. Nah, kalkulatornya berarti di sini tadi kita pakai tanda kurung ya, supaya jelas kalkulatornya bisa membaca. Yang kita hitung adalah atasnya dulu, 2 kali 10 pangkat 8 itu di sini ada 10 pangkat X ya, kita pakai ini. Tinggal ganti 8, kemudian kurung tutup, baru dibagi dengan 1,24 pakai kurung buka lagi 1,24. Koma di kalkulator itu jadinya titik ya Kak. Kurung tutup, pangkat 5. Pangkat 5 itu berarti pakainya Y pangkat X. Ini sebagai gantinya pangkat ya, pangkat 5. Nah, seperti ini. Ternyata hasilnya 68 juta 221.548. 68 juta 221.548 rupiah. Jadi saat kita mau punya uang sebesar 200 juta selama 5 tahun ke depan, berarti kita harus nabung uang awalnya itu sebesar 68.221.548 rupiah. Nah, ini kita menggunakan konsep persamaan logaritma, begitu Kak. Nah, untuk yang pertidaksamaan logaritma di sini. Nah, ini Kak Eva sudah menyiapkan. Rumusnya sih sama ya. Jadi di sini tinggal kita tuliskan yang diketahui. Yang diketahui tidak kurang dari 10 juta. Kalau tidak kurang berarti kalau misalkan 9 juta boleh nggak boleh ya. Berarti di sini harusnya pakai pertidaksamaannya lebih dari sama dengan 10 juta. Ini alias uang akhir yang diinginkan, berarti MN. Kemudian yang ruas kirinya tinggal substitusikan rumusnya aja. M0 kali 1 ditambah P pangkat N. Nah,
awalnya itu berarti di sini yang 5 juta modal awalnya. 5 juta itu 5 kali 10 pangkat 6, nolnya ada 6 kan, kalikan 1 ditambah PP itu bunganya itu 10%. 10% desimalnya adalah 0,1. Kemudian N itu berapa jangka waktunya kan, sedangkan disitu ditanyakan berapa tahunnya kan, berarti N nya tetap. MN itu yang diharapkan hasil akhirnya 10 juta. 10 juta itu 10 pangkat nolnya ada 7, berarti 10 pangkat 7. Nah tinggal kita hitung-hitung aja, 5 kali 10 pangkat 6 kali 1 tambah 0,1, 1,1 pangkat N lebih dari sama dengan 10 pangkat 7. Berarti di sini yang bisa kita pindah ruas itu yang sama-sama ada pangkat 10 pangkat sekian gitu ya. Berarti di sini 1,1 pangkat N lebih dari sama dengan 10 pangkat 7 per 5 kali 10 pangkat 6. Nah, bisa diperhatikan di sini karena yang ditanyakan itu kan pangkatnya ya. Berarti di sini kita kasih logaritma log 1,1 pangkat N lebih dari sama dengan ini berapa kak? Ingat sifat eksponen pada operasi pembagian ya, 10 pangkat 7 sama 10 pangkat 6 berarti pangkatnya kita kurangi, 7 kurangi 6 1, 10 pangkat 1 berarti 10 per 5 gini ya. Oh ya, ini dikasih log karena kita mau mencari besar pangkatnya, berarti log 10 per 5. Di sini sudah berbentuk seperti ini, tinggal kita pindah ruas, berarti menjadi N nya turun lebih dari sama dengan, nah di sini berarti menjadi log 10 per 5 itu sama aja log 2. Ini log 1,1 nya pindah ruas berarti menjadi bagi log 1,1. Berarti N nya, nah di sini Kak Eva izinkan lagi kalian untuk menggunakan kalkulator daripada membuat tabel. Kalau membuat tabel nanti kelamaan. Logaritma 2 dibagi log 1,1 hasilnya adalah 7, sekian. Kalau kita bulatkan berarti menjadi 7,3. Berarti lama waktu yang dibutuhkan di sini adalah 7,3 tahun untuk mendapatkan tabungan akhirnya sebesar 10 juta. Jadi untuk logaritma di sini itu untuk mencari jangka waktunya ya. Ketika di sini jangka waktunya sudah diketahui tapi yang dicari yang lain, kita tidak perlu menggunakan persamaan atau pertidaksamaan logaritma. Jadi untuk pertidaksamaan atau persamaan logaritma itu ketika kita diminta mencari jangka waktunya. Oke, sebagai bentuk uji pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan. Kalian kerjakan soal ini ya, nomor 9, 10, 4, dan 5. Kak Eva kasih clue. Untuk yang nomor 9 itu minimal tunai, berarti yang ditanyakan adalah modal awalnya. Kemudian berarti dia di sini tidak menggunakan log ya. Kita nomor 9 pakainya seperti yang contoh. Nah, contoh yang ini kita menggunakannya. Kalau yang pakai logaritma berarti yang ditanyakan minimal berapa tahun. Nah, ini berarti kita pakai persamaan atau pertidaksamaan. Pakainya pertidaksamaan logaritma karena di sini ada kata-kata tidak lebih dari 250 juta. Pakainya pertidaksamaan logaritma. Ini juga sama yang nomor 5. Nomor 5 juga pakainya pertidaksamaan logaritma. Gitu ya.
Kalau yang nomor 4, nilai jual mobil, berarti tidak perlu pakai logaritma, tidak perlu pakai log, gitu ya. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan jika ada kebingungan atau kesulitan atau hal-hal yang belum dipahami, bisa jabri Kak Eva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.